Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang ada di dalam kerajaan surga, kepadamu Tuhan kami memohon pertolongan, terkhusus di saat kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah oleh hikmat daripada Tuhan, kami akan dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga meyakini apa yang Tuhan firmankan melalui pembacaan firman-Mu hari ini. Berkati pula persiapan yang telah hamba-Mu persiapkan. Berkati di dalam penyampaiannya, supaya mudah dipahami oleh setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 1, kitab Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dan dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan mau melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapakah di antara kita yang suka memelihara binatang? Burung misalnya, ataupun ikan. Mengapa Bapak dan Ibu suka memelihara ikan ataupun burung? Yang pasti adalah karena ikan maupun burung adalah dua jenis binatang yang sangat indah, yang sangat lucu. Keindahan daripada burung, keindahan daripada ikan dapat kita saksikan baik di tempat-tempat alam bebas maupun di tempat-tempat hiburan. Misalnya di Taman Impian Jaya Ancol. Di sana kita dapat melihat, menyaksikan berbagai macam jenis ikan, baik yang kecil maupun yang besar. Di sana kita akan bisa melihat berbagai macam bentuk ikan yang berwarna-warni. Di sana kita akan bisa melihat lincahnya ikan-ikan itu berenang, sekalipun ditempatkan di dalam akuarium. Tidak kalah menariknya, demikian juga dengan keindahan daripada burung. Kita boleh menyaksikan juga di taman-taman hiburan. Seperti umpamanya
dalam taman hiburan Bali Bird Parks yang ada di Gianyar. Setiap pengunjung pasti akan senang melihat keindahan dan keelokan daripada burung-burung yang ada di sana. Apalagi burung itu ramah dan bersahabat dengan manusia. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita berpikir, kira-kira dari mana asal-usul baik ikan-ikan yang cantik, ikan-ikan yang indah, maupun burung-burung yang menarik itu? Kita percaya bahwa baik ikan maupun burung-burung itu adalah hasil daripada ciptaan Tuhan sendiri. Firman Tuhan tadi di dalam ayat 20 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudara, pernahkah kita membayangkan kira-kira berapa ekor ikan yang Tuhan ciptakan? Berapa burung yang Tuhan ciptakan waktu itu? Yang jelas, Tuhan dalam karya menciptakan ikan, dalam menciptakan burung, Dia tidak menciptakan hanya satu ekor ikan, tidak menciptakan satu ekor burung, melainkan Dia menciptakan banyak burung, banyak sekali jenis ikan, sehingga dikatakan tadi ikan-ikan itu berkeriapan di dalam air. Ini menunjukkan bahwa ada banyak jenis ikan yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan tempatkan di air. Begitu juga dikatakan dalam firman Tuhan, bacaan tadi, bahwa ada banyak burung yang berterbangan di udara. Ini juga mengindikasikan bahwa Tuhan menciptakan bukan satu ekor burung, tetapi ada banyak jenis burung yang Tuhan ciptakan. Nah, inilah kehebatan dari Tuhan Sang Pencipta kita. Kita bisa bandingkan, Bapak Ibu. Kita akan mengatakan seorang pelukis menjadi pelukis yang hebat, walaupun dia melukis hanya satu lukisan yang memakan waktu beberapa waktu lamanya, mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan, bahkan lebih. Itu pun kita sudah katakan ia adalah pelukis yang hebat. Bagaimana dengan Tuhan? Dia tidak hanya menciptakan satu, tetapi banyak. Bukan benda yang mati, tetapi benda yang hidup. Itulah kehebatan daripada Tuhan. Lebih daripada itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan kerjakan, Dia menilai ciptaannya itu ada sesuatu yang baik. Dikatakan dalam firman Tuhan, maka Allah melihat semuanya itu baik. Apa artinya baik? Baik artinya sesuai dengan maksud, tujuan, keinginan daripada Sang Pencipta. Mungkin juga baik artinya bermanfaat, berguna bagi kehidupan umat manusia. Baik bisa juga berarti karena dapat menjadi penghibur dan memberikan
kepuasan bagi yang melihatnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah terhadap yang diciptakannya? Di dalam ayatnya ke-22 lalu dikatakan demikian. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menegaskan kepada kita, Tuhan tidak saja pandai dalam menciptakan, mengadakan sesuatu, tetapi dalam hal ini Allah juga sangat mencintai, mengasihi, menyayangi apa yang dibuatnya itu. Oleh karena itulah dikatakan Allah memberkati setiap ciptaannya. Bahkan Allah memerintahkan untuk berkembang biak, bertambah banyak. Ini artinya bahwa Allah memelihara kesinambungan daripada binatang itu, ikan itu, burung itu, sehingga dia tidak punah. Dengan kata lain, apa yang Tuhan ciptakan, dia tidak menelantarkannya. Apa yang Tuhan ciptakan, dia pelihara dengan baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan sudah ciptakan itu patut kita syukuri, patut kita jaga, patut kita rawat, dan patut kita lestarikan. Tindakan seperti ini akan menjadi sebuah atau salah satu cara kita untuk menghargai dan memuliakan Tuhan sebagai Sang Pencipta daripada ikan-ikan itu, daripada burung-burung itu. Dengan melestarikan berbagai macam satwa, tentunya itu akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Ikan-ikan ataupun burung-burung yang ada di udara tidak hanya memberi dampak untuk menjadi hiburan karena indah, tetapi ikan-ikan ataupun burung-burung akan boleh menjadi makanan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu sangat baik pada malam hari ini kita mengambil satu komitmen untuk menjaga, merawat apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan ciptakan, supaya tidak punah. Karena ketika apa yang Tuhan kerjakan itu menjadi punah, itu akan sangat berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Jika Tuhan saja yang telah menciptakan binatang, baik itu ikan maupun burung, mencintai seluruh ciptaannya, memelihara seluruh ciptaannya, baiklah kita juga belajar untuk mencintai, untuk merawat, untuk menjaga apa yang Tuhan ciptakan bagi kita. Sebab itu sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Saya berharap ketika kita mau melakukan ini, Tuhan sendiri akan menolong kita dan memampukan kita untuk merawat, menjaga apa yang Tuhan sudah ciptakan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku
orang yang senantiasa mencintai satwa dan melestarikannya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita bersama mendengar, merenungkan firman Tuhan, kita akan mengambil saat teduh sejenak, lalu kita akan bersepakat. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang boleh kami renungkan malam hari ini. Engkau telah menciptakan baik ikan maupun burung-burung yang memberi rasa indah, yang menjadi hiburan bagi kami umat manusia. Semua itu Tuhan, Engkau kerjakan adalah untuk kebaikan kami. Pada malam hari ini, kami mohon kiranya Engkau memampukan kami untuk terus menjaga dan merawat apa yang Tuhan sudah ciptakan. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini, izinkanlah kami, hamba-Mu, menaikkan doa syafaat. Pertama-tama kami berdoa Tuhan bagi warga jemaat-Mu, yakni jemaat Bethlehem Untal-Untal. Engkau sendiri Tuhan mengenal mereka, Engkau sendiri tahu keadaan mereka, terlebih dalam situasi kondisi saat ini. Ada banyak warga jemaat yang kehilangan pekerjaan, mata pencaharian. Ada banyak warga jemaat yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Sebab itulah ya Tuhan, kami selaku jemaat-Mu memiliki beban dan tanggung jawab untuk menolong warga jemaat-Mu. Pada hari Minggu yang akan datang, kami akan berbagi kasih melalui pembagian sembako. Kiranya Engkau Tuhan akan menolong panitia di dalam mewujud nyatakan kasih kami seorang dengan yang lain. Biarlah apa yang kami lakukan ini sungguh-sungguh akan menjadi pertolongan, meringankan beban bagi saudara-saudari kami, terkhusus warga jemaat. Bagi jemaat-Mu yang Engkau masih berikan kecukupan atas makan dan minum, bahkan yang berkelimpahan, ajar juga kami untuk berbagi, sehingga teman-teman kami, saudara-saudara kami, boleh menikmati berkat-berkat seperti yang kami nikmati. Ya Bapa di surga, demikian juga kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang sakit. Engkau kiranya menolong dan menyembuhkan mereka. Mungkin juga ada warga jemaat-Mu yang ada mulai putus asa. Tuhan kiranya menghibur dan menguatkan. Tuhan memberi pengharapan baru kepada mereka, sehingga dalam situasi seperti ini kuasa Tuhan semakin nyata dalam kehidupan mereka. Kuatkan iman kami Tuhan, supaya dalam situasi seperti ini kami tidak akan goyah. Ya Bapa di surga, kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di permukaan bumi ini, yang juga menghadapi persoalan yang sama. Pakailah gereja-Mu Tuhan sebagai saksi-saksi Tuhan yang hidup dalam mewujudkan saat kasih satu dengan yang lain. Kami tetap bersepakat bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka yang memiliki wewenang untuk mengatur, untuk memutuskan, untuk melakukan sesuatu yang baik bagi masyarakat Indonesia, benar-benar akan memperoleh hikmat, kemampuan untuk mewujud nyatakan
dalam rangka menangani musibah yang besar ini. Biarlah oleh pertolongan Tuhan, pada akhirnya semua masalah dapat diselesaikan dengan baik. Ya Bapa, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah renungan yang dapat saya bawakan pada malam hari ini. Tuhan yang adalah pencipta, kiranya juga memelihara kita sekalian. Dan biarlah doa-doa yang kita naikkan dikabulkan dan dijawab oleh Tuhan, sehingga kita segera mungkin boleh lepas dari persoalan terkhusus, persoalan oleh karena COVID-19. Tuhan menjaga dan memberkati kita.